Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 PJJM kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan perencanaan jembatan konstruksi beton. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Arifah Syafriza, yang kedua saya sendiri Vigo Ultra Pratama, yang ketiga Muhammad Bagus Rianto, yang keempat Ika Muslimah, dan kelima Siti Rizky Dwi Cantika. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Saudari Siti Rizky. Pada Saudari Siti Rizky, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan data slab jembatan yang telah kami desain, yang dimana jembatan kami memiliki dua bentang dengan panjang bentang yaitu 7 meter. Yang dimana pertama adalah tebal pelat lantai jembatan sebesar 0,20 meter, lalu tebal lapisan aspal dan overlay 0,05 meter, tebal genangan air hujan 0,03 meter, tebal trotoar sebesar 0,20 meter, jarak antar balok 2 meter, lebar jalur lalu lintas 6 meter, lebar trotoar 0,7 meter, lebar total jembatan sebesar 7,7 meter, lebar total parapet 0,15 meter, dan panjang jembatan sebesar 7 meter. Lalu setelah itu memasuki bahan struktur, yang dimana butuh beton dengan kuat tekan beton yaitu 28 MPa, lalu modulus elastisitas sebesar 24870,06 MPa, angka Poisson sebesar 0,2, modulus geser sebesar 10362,52597 MPa, dan koefisien muai panjang sebesar 1,0 E-05 derajat Celcius. Lalu mutu baja, yaitu tulangan lentur sebesar 400 MPa, lalu tulangan geser sebesar 240 MPa, dan dilanjutkan oleh berat volume, yaitu beton bertulang sebesar 25 km Newton, lalu beton tidak bertulang sebesar 24 meter kilonewton, lalu aspal 22 kilonewton per meter, lalu air 9,8 kilonewton per meter, lalu baja 77 kilonewton per meter. Lalu setelah itu adalah analisis beban slab di lantai jembatan. Yang pertama adalah berat sendiri, yaitu MS. Yang pertama, faktor beban ultimate sebesar 1,30 kN, lalu lebar yang ditinjau sebesar 1 meter, lalu tebal pelat lantai jembatan sebesar 0,2 meter, lalu berat beton bertulang sebesar 25 kN per meter, lalu berat sendiri 5 kN per meter. Lalu setelah itu adalah beban mati tambahan, yaitu MA, yang dimana jenis beban pertama yaitu aspal plus overlay sebesar 1,1 kN per meter, lalu air hujan sebesar 0,245 kN per meter, lalu trotoar sebesar 4 kN per meter, lalu parapet sebesar 4,5 kN per meter. Lalu setelah itu beban truk, faktor beban ultimate sebesar 2, lalu beban akibat roda truk sebesar 112,5 kN, lalu faktor pembesaran dinamis sebesar 0,3, lalu beban truk atau PTT dengan total 146,25 kN. Lalu setelah itu ada beban angin yaitu EW dengan faktor beban ultimate sebesar 1,2, lalu koefisien seret sebesar 1,2, lalu kecepatan angin rencana sebesar 1,764 kN per meter, lalu beban garis merata akibat angin sebesar 35 meter per detik. Lalu tinggi bidang kendaraan sebesar 2 meter dengan jarak antar rodanya yaitu 1,75 meter, lalu transfer beban angin ke lantai atau PEW 1,008 kN. Lalu ada pengaruh temperatur yaitu EPI, faktor beban ultimate sebesar 1,2, lalu temperatur maksimum rata-rata sebesar 40 derajat Celcius, lalu temperatur minimum rata-rata
sebesar 15 derajat Celcius, lalu perbedaan temperatur pada slab sebesar 12,5 derajat Celcius, lalu koefisien muai panjang beton sebesar 1,0 E-05 derajat Celcius, lalu modulus elastisitas beton sebesar 248.762 kPa. Lalu yang terakhir adalah momen pada slab jembatan, yang dimana QMS ini memiliki nilai 5 kN per meter. Lalu ada QMA untuk beban merata pada badan jalan, yaitu sebesar 1,345 kN per meter. Lalu untuk beban merata pada trotoar sebesar 4,245 kN per meter. Lalu untuk beban terpusat pada ujung parapet sebesar 4,5 kN per meter, yang ditotalkan sehingga menjadikan nilai QMA menjadi 18,835 kN per meter. Lalu ada PTT dengan jumlah nilai yaitu 146,250 kN per meter dan PEW 1,008 kN per meter dan temperatur sebesar 12.500 derajat Celcius. Terima kasih kepada Saudari Siti Rizky. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Arifah Syafriza. Pada Saudari Arifah Syafriza kami persilakan. Desain pelat satu arah. Pada desain pelat satu arah, diketahui bahwa kuat tekan beton yang digunakan sebesar 28 MPa. Kuat leleh tulangan baja sebesar 400 MPa. Tebal pelat setebal 200 mm. Lebar pelat ditinjau sebesar 1000 mm. Tebal selimut beton sebesar 25 mm. Diameter tulangan pokok 13 mm. Luas satu batangan tulangan 132,73 mm persegi. Tinggi efektif berkisar 168,5 mm. Momen ultimate yang bekerja adalah 112,66 kN. Faktor reduksi lentur sebesar 0,9. Faktor pikul moment sebesar 4,41. Rasio tulangan hasil perhitungan sebesar 0,0123. Luas tulangan yang diperlukan adalah 2071,17 mm persegi. Luas tulangan minimum adalah 400 mm persegi. Luas tulangan yang digunakan adalah 2071,17 mm persegi. Jarak tulangan yang diperlukan adalah 64,09 mm. Jarak tulangan dipasang adalah 50 mm. Luas tulangan yang dipasang adalah 2654,65 mm persegi. Tinggi blok tegangan tekan persegi ekivalen adalah 44,62 mm. Kuat momen rencana 1,55 E plus 0,8 nmm. MR yang diketahui 155,24 kNm. Sehingga sigma MN lebih besar daripada MU, yakni 155,24 dengan 112,66, yakni aman. Kemudian geser satu arah. FU adalah 200 kN, VC adalah 151,5751 kN, VC 113,681 kN, kemudian geser dua arah adalah 1350,2 mm. VC 297,956 kN, PU 263,250 kN. Sehingga sigma VC lebih besar daripada PU dan aman. Terima kasih kepada Saudari Arifah Syafriza. Selanjutnya, data teknis jembatan akan dijelaskan oleh Saudari Tika Muslimah. Pada Saudari Tika Muslimah, kami persilakan. Baiklah, dari data tersebut, maka didapatkan data teknis jembatan dengan kuat tekan beton sebesar 28 MPa, tegangan leleh baja tulangan pokok 400 MPa, tegangan leleh baja tulangan sengkang 240 MPa, dengan balok atau girdle, lebar gelagar sama dengan 300 mm, tinggi gelagar 600 mm,
diameter tulangan pokok 29 mm, jumlah tulangan tarik 8 batang, jumlah tulangan tekan 3 batang, diameter tulangan sengkang 16 mm, tebal plat lantai sebesar 200 mm, diameter tulangan pokok 22 mm, diameter tulangan bagi 16 mm. Untuk perhitungan slab sendiri, yaitu untuk mutu beton sebesar 28 MPa, mutu baja 400 MPa, diameter tulangan lentur 22 mm, jarak antar tulangan lentur 150 mm, diameter tulangan bagi 16 mm, jarak antar tulangan bagi 150 mm, tebal selimut beton 25 mm. Data plat lantai. Panjang bentang untuk data plat lantai adalah 7 meter, jarak antar gelagar 2 meter, lebar jalan raya adalah 6 meter. Untuk perhitungan lebar strip akibat beban mati yaitu 1000 mm, lebar strip akibat beban hidup, lebar strip lapangan 1760 mm, lebar strip tumpuan 1720 mm, lebar strip akibat beban hidup 1,76 meter. Untuk pembebanan plat lantai, berat sendiri, yaitu berat volume beton bertulang sebesar 25 kN/m3, tebal lantai jembatan 0,2 meter, berat sendiri lantai jembatan 5 kN/m. Berat mati tambahan, barrier atau parapet, berat volume beton bertulang sebesar 25 kN/m3, luas 0,18 meter persegi, berat parapet 4,5 kN, beban aspal, yaitu berat volume aspal 22,4 kN/m3, tebal aspal 0,05 meter, beban aspal 1,12 kN/m. Beban trotoar, berat paving 24 kN/m3, tinggi trotoar 0,2 meter, beban trotoar 4,8 kN/m. Yang selanjutnya adalah gaya dalam akibat berat sendiri 1,77 kN/m, faktor beban 1,3, akibat beban mati tambahan 0,79 kN/m, faktor beban 2, akibat truk setelah dibagi lebar strip 34,91 kN/m, faktor beban 1,8, momen ultimate atau momen desain sebesar 66,72 kN/m. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Bagus Trianto. Pada Saudara Muhammad Bagus, kami persilakan. Selanjutnya yaitu desain tulangan plat jembatan, desain tulangan lentur, lebar efektif plat lantai 1000 mm, tebal plat lantai 200 mm, inersia penampang 66666,7 mm kuadrik, titik berat penampang 100 mm, mutu beton 28 MPa, mutu tulangan 400 MPa, momen terfaktor 66,72 kN/m, faktor reduksi lentur 0,9, diameter tulangan lentur 22 mm, luas tulangan satu batang 380,13 mm persegi, tebal selimut beton 25 mm, tinggi efektif 164 mm, luas tulangan minimum 1329,45 mm persegi, jarak antar tulangan lentur 150 mm, luas tulangan yang digunakan 2534,22 mm persegi, tinggi blok tekan ekuivalen 42,59 mm, momen nominal 144,66 kN/m, tinggi garis netral 50,11 mm, regangan ultimate beton 0,03, regangan baja 0,005, kemudian cek regangan baja yang terjadi 0,068, sehingga tulangan lelehnya oke. Kemudian momen tahanan 130,192 kN/m. Oke. Syarat tulangan minimum. Tegangan retak beton 3,3
333646652 MPa. Variabel faktor retak lentur 1,6, tiganya 0,75, momen retak penampang 41,67 kN/meter. Baik. 1,33 kali MU sama dengan 88,73, 1,2 kali MCR sama dengan 50,00, sehingga MR lebih besar dari MU, sehingga didapat data oke. Selanjutnya yaitu tulangan bagi. Syarat tulangan bagi yaitu 67,00%, 77,78%. Persentase tulangan bagi yang digunakan yaitu 67,00%. Luas tulangan bagi digunakan 890,73 mm persegi. Diameter tulangan bagi 16 mm, luas satu batang tulangan bagi 201,06 mm persegi. Jarak antar tulang bagi 150 mm, luas tulangan yang digunakan 1340,41 mm persegi, sehingga data yang didapat oke. Selanjutnya yaitu perhitungan pancing shear. Dimensi bidang kontrak truk panjang 750 mm, lebar 250 mm, tinggi efektif 164 mm, dimensi penampang kritis BO 914 mm, DO 414 mm. Rasio panjang terhadap lebar 2,21, keliling geser kritis 2656 mm, faktor reduksi geser 0,75, beban roda truk 112,5 kN, faktor pembesaran dinamis 0,3, faktor beban hidup akibat truk 1,8. Gaya geser terfaktor 263,26 kN, kuat geser nominal plat 736,36 kN, syarat geser nominal plat 760,61 kN, kuat geser nominal pakai 736,36 kN, kuat geser rencana 552,26 kN. Sehingga data yang dapat VR lebih besar dari VU. Maka geser dari dua arah aman. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Bagus Trianto. Selanjutnya, inersia akan dijelaskan oleh Saudari Siti Rizky Dwi Cantika. Kepada Saudari Siti Rizky, kami persilakan. Baiklah, di sini adalah perhitungan inersia yang dimana gelagar yang dipakai adalah yang bentuk T. Yang pertama adalah lebar sayap atau lebar efektif sebesar 1750 mm, lalu tebal pelat sebesar 200 mm, lalu tinggi badan sebesar 400 mm, lalu lebar badan sebesar 300 mm. Dan dihitunglah perhitungan inersia yang dimana dilakukan perkalian antar sayap dan badan dan didapatlah nilai IX sebesar 1,089219858,16 mm kuartik. Lalu penentuan tebal pelat yang dimana SG sebesar 2000 mm, lalu TS minimum sebesar 200 mm, dan TS yang diambil sebesar 200 mm. Lalu nilai BE yang diambil sebesar 1750 mm dan penentuan ukuran gelagar yaitu jarak panjang jembatan sebesar 7000 mm, lalu H minimum sebesar 490 mm dan H diambil sebesar 600 mm. Lalu nilai B yang 2/3H sebesar 400, lalu 1/3H sebesar 200, dan nilai BW sebesar 300 mm.
Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Rizky Dwi Cantika. Baiklah, selanjutnya gelagar akan saya jelaskan sendiri. Gaya dalam pada gelagar T akibat beban permanen. Berat volume beton bertulang 25 kN meter kubik. Berat volume aspal 22,4 kN meter kubik. Tebal aspal 0,05 meter. Lebar gelagar 300 mm. Berat parapet 4,5 kN per meter. Jumlah barrier 2, jumlah gelagar 4, panjang jembatan 7 meter. Tinggi gelagar T 600 mm, tebal plat lantai 200 mm, jarak antar gelagar 2000 mm, tinggi web 1400 mm, lebar efektif 1750 mm, luas penampang gelagar T 0,47 meter persegi. Berat gelagar 11,75 kN meter. Berat pembatas jalan 2,25 kN per meter. Berat aspal 1,96 kN meter. Beban mati komponen struktural 14 kN per meter. Beban mati perkerasan 1,96 kN meter. Momen tak terfaktor. Momen MS maksimum 85,75 kN meter. Momen MA maksimum 12,01 kN meter. Geser tak terfaktor. Geser VMS maksimum 49 kN. Geser VMA maksimum 6,86 kN. Gaya dalam pada jembatan akibat beban lajur BTR dan BGT. Jarak antar gelagarnya 2000 mm. Faktor beban dinamis 1,4. Beban garis terpusat 49 kN meter. Panjang jembatan 7 meter. Beban terpusat akibat BGT 137,2 kN. L lebih kecil sama dengan 30 meter, 9 kPa. Beban terbagi rata 18 kN per meter. Gaya dalam maksimum akibat BGT di tengah bentang. Momennya 240,1 kN meter, geser 68,6 kN. Gaya dalam maksimum akibat BTR di tengah bentang, momen 110,25 kN meter, geser 63 kN. Gaya dalam maksimum akibat BGT dan BTR di tengah bentang. Momennya 350,35 kN meter, geser 131,6 kN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Arifah Safriza. Pada Saudari Arifah, kami persilakan. Gaya dalam pada gelagar jembatan akibat beban truk. Modulus elastisitas beton 24870,06232 MPa. Modulus elastisitas gelagar 24870,06232 MPa. Modulus elastisitas pelat 24870,06232 MPa. Rasio EB atau ED 1, momen inersia gelagar T 1080-921 9858,16 mm kuartik. Eksentrisitas gelagar 76,60 mm. Luas penampang gelagar 470.000 mm persegi. Parameter kekakuan longitudinal 13,56,6667 mm kuartik. Deformasi akibat beban lajur 4,40 mm. Deformasi maksimum yang terjadi akibat L 6,38 mm. Deformasi izin akibat beban hidup lebih besar dari deformasi maksimum yang terjadi. Dengan nilai 8,75 mm lebih besar dari 6,38 mm. Angka yang dihasilkan lebih besar sehingga aman. Desain tulangan geser. Gaya geser ultimate 385,36 kN. Faktor reduksi geser 0,75. Kuat geser beton 0 kN. 0,5 faktor reduksi dikali kuat geser beton sama dengan 0 kN, sehingga perlu tulangan geser. Diameter tulangan geser yang diperlukan adalah 16 mm. Jumlah kaki sengkang 6, luas tulangan sengkang 1206,37 mm persegi. Jarak tulangan 125 mm.
Tegangan leleh baja tulangan sengkang 240 MPa. Kekuatan geser tulangan 1151,75 kN. Kekuatan geser nominal 1151,75 kN. Vn2 1044,23 kN. Vn 1044,23 kN. Tahanan geser terfaktor 783,17 kN. Cek kapasitas geser, oke. Jadi tulangan geser yang digunakan adalah 125 mm dengan 6 kaki. Tegangan geser di beton 3,44 MPa. 0,125 dikali Fc sama dengan 3,50 MPa. Cek tegangan geser, oke. Spasi maksimumnya 300 mm, 150 mm, spasi sengkangnya dinyatakan aman. Baik, terima kasih kepada Saudari Arifah Safiriza. Selanjutnya, pilar. Pilar akan dijelaskan oleh Muhammad Bagus Rianto. Kepada Saudara Muhammad Bagus Rianto, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah pemodelan jembatan menggunakan aplikasi SAP. Ini adalah jembatan yang sudah kami buat. Langkah pertama dalam pemodelan ini, pertama kita blank-kan dulu di sini. Kemudian kita klik edit data, lalu modify. Ini adalah data-data yang sudah kami masukkan. Lupa guys, belum dibuka kuncinya. Kita buka dulu. Setelah tadi di blank-kan, kita klik kanan, edit grid. Kita modify. Nah, ini adalah hasil yang sudah dimodify. Ini adalah data-data dari jembatan kami. Ini ada ABC adalah panjang jembatannya, yang C adalah decknya. Ini gelagarnya, ada 6 gelagar. Dan ini adalah 1 meter dari trotoarnya. Bagian Z grid data ada pondasi, ada kepala kolom, ada gelagar, ada deck dengan spacing 6, 1, 1, 0. Kemudian ini kita sebelum mengisi data kita spacingkan, ininya bubble size-nya 1 dan langsung saja kita oke-kan. Setelah itu selanjutnya kita masukkan material dengan mengklik define. Kemudian kita add, jika belum ada kita add new material. Sini sudah ada karena sudah diisi. Nama materialnya itu adalah F30 MPa. Kemudian ini tipenya tipe beton atau konkrit. Ini 24 kNm, kemudian ubah menjadi Newton milimeter. Seperti ini. Ini adalah data-datanya. Kemudian kita oke-kan. Selanjutnya itu kita define lagi, kemudian kita ke section frame. Sini sudah ada, sudah diisi. Jika ingin membuat baru, kita add new profile. Di sini ada gelagar, ada kepala kolom, dan ada kolom. Di gelagar ini tingginya 1, lebarnya 0,4. Dan ini kita ubah. Yang sebelumnya ini adalah kolom, sudah diubah menjadi beam. Selanjutnya kepala kolom juga tingginya 1, lebarnya 0,5. Kemudian kolom lebarnya 1 dan tingginya 0,6.
Selanjutnya yaitu kita define lagi kita area section. Ini gunanya untuk mengisi lagar atau memblok lagar. Kita add new data. Kalau sudah ini adalah isi datanya. Kita gunakan setting. Kemudian nilai ini adalah nilai kami 0,2. Setelah tadi semuanya sudah kita define, kita lakukan blok. Nah, di sini sudah di blok ya. Cara membloknya adalah kita klik ini, draw ini. Nah, di sini ada deck. Tinggal kita gambar saja contohnya seperti ini. Terus contohnya. Gelagarnya kemudian untuk platnya kita gunakan yang ini. Gelagar ya. Gelagar kita gunakan yang ini, kemudian sama kita blok juga seperti ini. Sampai ke bawah. Sampai ke 6. Gelagar 6. Ini adalah hasil yang sudah diblok. Selanjutnya yaitu setelah semuanya selesai, kita pindah ke kanan. Kita lihat apakah pemodelannya atau betonnya sudah masuk. Yang pertama kita klik extrude, kemudian objeknya kita ganti section. Kita oke kan. Nah, ini adalah hasil dari yang pemodelan atau memasukkan define tadi sudah selesai. Ini adalah hasilnya. Sebenarnya ini sudah selesai semuanya ya. Sebelumnya biasanya kalau baru memasukkan define, ini semua gelagarnya ini kelihatan di atas. Nah, untuk menurunkan atau meratakannya, kita blok saja ini gelagarnya. Ini contoh ya. Contohnya, kemudian kita assign. Kita ke frame, kita ke insertion point. Nah, kita ubah ke misalnya ke top. Kita oke kan. Misalnya seperti itu. Jika belum sama atau rata dengan platnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita blok ini untuk mengisi kepala kolom. Ini sudah diisi sebelumnya. Kalau kita membuat dari awal, kita gunakan draw ini, kita ganti kepala kolom. Tinggal kita garis saja seperti ini. Contohnya seperti itu. Maka dia akan muncul gelagarnya. Kepala kolomnya. Kemudian selanjutnya, itu kita memasukkan pilar atau mengisi pilar. Caranya ini kita ubah menjadi sumbu YZ. Kemudian kita, ini sudah di tengah ya. Ini adalah pilarnya. Ini sudah diisi. Cara mengisi pilar ini jika belum adalah dengan menggunakan draw pen ini, kita pilih di sini.
kolom. Kemudian kita klik seperti ini. Sini. Nah, itu adalah contoh cara membuatnya. Sampai kolomnya ada 3 ya, kita isi di sini, dan di bagian sini. Setelah selesai semuanya, biasanya ini kolom ini rata kiri. Untuk meletakkannya di tengah itu kita klik edit, kemudian kita move ke arah Y. Misalkan biar supaya dia tengah, misalnya 0,5 kalian isi di sini 0,5. Karena di sini sudah tengah, kita tidak usah. Selanjutnya yaitu adalah kita masukkan sendinya. Ini adalah sendinya, ini sudah diisi. Cara mengisi sendinya, kita klik seperti ini, kemudian kita assign, kita join, kemudian restrain, dan klik bagian ini. Kemudian kita oke-kan. Ini sudah di-oke-kan. Selanjutnya sama, pengisian sendi juga di bagian ujung sini, menggunakan cara yang sama. Assign, join, restrain, kemudian ini menggunakan sendi yang ini. Kita oke-kan. Kemudian selanjutnya setelah semuanya selesai, kita lihat dengan cara run. Sini sudah kita isi. Untuk yang belum memulai, caranya itu kita klik analyze, kemudian set analyze, kemudian pilih space frame, oke-kan, kemudian analyze lagi, set road. Ini biasanya run, kita klik not run, ini sudah. Setelah itu kita langsung run saja. Nah, ini adalah bentuk yang sudah jadi ya. Kita hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Biasanya kalau pertama membuat itu, lengkungannya ini tidak sejajar atau sering tidak sama. Nah, untuk mensejajarkan atau biar dia menyatu, itu kita klik draw, kita draw join link. Caranya draw, kita buka dulu kuncinya, kita ubah ke awal, draw join link. Nah, kemudian kita klik di bagian sini seperti ini. Semuanya kita linkkan, ini sudah ya. Ini contoh. Kemudian setelah selesai link, kita blok. Contoh kita blok, kita assign, kemudian link support. Nah, kita modify. Nah, ini semuanya. Biasanya ini tidak kosong ya, ini kosong. Kita klik. Ini 1, kemudian kita oke-kan. Nah, maka linknya akan muncul. Biasanya kalau sudah di-link-kan, dia akan sejajar.
Selanjutnya itu adalah memasukkan diafragma. Caranya itu kita draw, kita kolom, kita diafragma. Kemudian kita klik. Ini kita ubah dulu ke bagian A. Nah, bagian A. Nah, ini adalah diafragmanya, sudah diisi. Cara mengisinya seperti ini. Kita ganti diafragma, kemudian kita klik. Setelah diklik kita lock, kemudian kita edit. Kita replicate. Nah, ini ke arah X. Misalnya di jembatan kami adalah 1,75. Kita isi di sini 1,75. Kemudian kita oke-kan. Setelah itu maka dia akan muncul seperti ini. Garis kuning ini. Selanjutnya kita pindah ke B. Ini sama, ini diafragmanya sudah muncul, kita replicate lagi. Ke arah yang sama seperti tadi. Akan muncul. Setelah selesai, kemudian kita ganti ke extrude lagi. Dia akan berbentuk seperti ini. Oke, setelah semua data sudah diisi, kita runkan lagi, caranya seperti ini. Langsung saja karena kita sudah ubah, kita run now. Ini bingung. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Cantik kali. Hasilnya seperti ini. Kita untuk melihat bentuknya atau warnanya, kita klik yang bagian ini, show deformation shape. Kita pilih draw, kita centang draw ke arah Z, kemudian kita oke-kan. Seperti ini. Apa? Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Basrianto. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembebanan pada jembatan. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah melakukan define, lalu kita load pattern. Nah, nanti ini karena sudah terisi semua, nanti akan muncul pertama date. Di sini date-nya kita ganti MS dan date-nya kita hapus. Menghapusnya langsung saja delete. Jadi ya, tipe-tipenya sudah seperti ini, MS date, MA super date, dan ML live. Dan angkanya 100. Lalu setelah itu kita define lagi, lalu kita load case. Karena ini sudah diisi, nanti yang kalau pertama kali itu ada modalnya langsung dihapus, karena yang kita lakukan hanya linear static.
Selanjutnya baru kita buka load combination. Nah, pada load combination ini adalah nilai-nilainya. Untuk ML 1,3, MA2, dan ML 1,8. Itu combo 1. Nah, setelah itu baru kita memasukkan bebanan pada trotoar. Pada beban trotoar itu ada di sini, di ujung atas. Lalu sign, area load, uniform. Nah, pada trotoar itu menggunakan MA. Nanti di sini diisi 8,64. Lalu kalian tinggal klik OK. Sudah itu, jika beban trotoarnya sudah masuk, nanti kalian klik review select, kalian klik lagi beban pada trotoarnya. Kalian sankan lagi, kalian frame loose lagi, distributed. Nah, di sini ganti ML. Gravity ini kalian ganti 2,2. Oke. Nanti akan kelihatan angkanya di sini. Beban trotoarnya sudah masuk, sekarang kita melakukan beban hidup. Ini kita klik dulu. Lalu seperti tadi kita klik assign, ada load, uniform cell. Nah, ini kita ganti ML. ML itu beban hidup. Nah, ini pengalihan itu 9 dikali 4.700, nanti akan 11,7. Jadi tinggal kalian klik OK, bebannya akan masuk. Nah, ketika bebannya sudah masuk semua, lalu kita masuk ke beban setengah. Caranya itu kalian harus menambahkan lagi pada load pattern-nya itu ML2. Di sini sudah termasukkan karena kami sudah melakukannya. Caranya kita klik. Ini boleh di sebelah kiri atau di sebelah kanan saja. Klik semua. Lalu sign lagi. Area load, uniform cell. Ini ML, ini 11,7. Lalu nanti kalian klik OK, maka bebannya akan timbul semua. Baik, jadi itulah beban-beban yang bekerja pada bebanan jembatan kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Tika Muslimah. Dari hasil tersebut, maka didapatkan data struktur pilar, yaitu data penampang dan material. A. Data penampang. Tinggi pilar yaitu 7.000 mm, tinggi penampang 1.000 mm, lebar penampang pilar 500 mm, dan luas penampang 50.000 mm persegi. Untuk momen inersia, arah trans sumbu X yaitu 2916666667 mm kuadrik. Untuk arah long sumbu Y 7291666667 mm kuadrik. Modulus girasi penampang arah X. Arah trans sumbu X yaitu 241,5229458 mm. Untuk arah long sumbu Y yaitu 120,761472,9 mm. Untuk data material sendiri yaitu mutu beton 28 MPa, modulus elastisitas beton 24870,06232 MPa, mutu baja tulangan 400 MPa, modulus elastisitas baja 20.000 MPa. Menentukan kategori struktur, bergoyang atau tidak bergoyang. Untuk tinggi kaki pilar yaitu 7.000, gaya aksial maksimum kaki pilar akibat combo 1, 1897,8031 kN, akibat combo 2,
1.287,808 kilonewton, lendutan akibat combo 1 6,682 E min 0,8 meter, akibat combo 2 0,00002 meter. Gaya geser maksimum sendiri yaitu akibat combo 1 1,03 E plus 00 kN, akibat combo 2 0,26 kilonewton. Untuk indeks stabilitas struktur, akibat combo 1, 1,75714 E min 0,5, yaitu pilar tidak bergoyang. Akibat combo 2, 0,014151736, juga pilar tidak bergoyang. Periksa kelangsingan dan pembesaran momen. Akibat combo 1, momen ujung terkecil yaitu 0,0011 kN, momen ujung terbesar 0,0073 kN. Akibat combo 2, momen ujung terkecil yaitu 0,3977 kN, momen ujung terbesar yaitu 1,9587 kN. Untuk arah long sendiri yaitu 2,1, arah trans 2,1, gaya tinggi kolom tak terkekang yaitu 7.000 mm, gaya aksial terfaktor akibat beban mati dan beban hidup combo 1 yaitu 1897,831 kN, gaya aksial terfaktor akibat beban mati dan beban hidup combo 2 1287,808 kN, gaya aksial terfaktor akibat beban mati combo 1 yaitu 175,66024 kN, gaya aksial terfaktor akibat beban mati combo 2 yaitu 175,66024 kN. Cika. Nggak ngomong dulu tapi. Terima kasih kepada Saudari Cika Muslimah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Rizky Dwi Cantika. Pada Saudari Siti Rizky kami persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah periksa syarat kelangsingan pilar, yang dimana akibat kombinasi 1, 60,864 lebih besar daripada 32,192, yang dimana itu adalah pilar langsing. Lalu, akibat kombinasi 2, yaitu 121,728 lebih besar daripada 31,563, mengakibatkan pilar langsing. Lalu, faktor momen gradien. Akibat kombinasi 1, CM yang digunakan adalah 0,660 dan yang dipakai adalah 1. Akibat kombinasi 1, nilai EI yaitu 265569,988 kN meter persegi. Lalu akibat kombinasi 2, nilai EI yaitu 255323,906 kN meter persegi. Lalu ada beban tekuk euler yaitu akibat kombinasi 1, nilai PE adalah 0,012 kN. Lalu akibat kombinasi 2, nilai PE 0,012 kN. Lalu faktor pembesaran momen, akibat kombinasi 1, nilai ons adalah 0,000 atau 1. Lalu akibat kombinasi 2, nilai ons adalah 0,000 atau 1. Lalu faktor eksentrisitas minimum, nilai E min 30 mm atau 0,030 meter. Lalu akibat kombinasi 1, nilai M min 56,935 kN. Lalu akibat kombinasi 2, M2 min nilainya 38,634 kN. Lalu momen yang digunakan akibat kombinasi 1, M2 pakai 56,935 kN. Akibat kombinasi 2, M2 pakai 38,634 kN. Lalu gaya aksial yang digunakan akibat kombinasi 1, PU pakai 1897,831 kN dan akibat kombinasi 2, PU yang dipakai 1287,808 kN. Maka yang digunakan adalah 16D22. Lalu, desain tulangan geser. Diameter tulangan pokok. Diameter 22 mm. Lalu jumlah tulangan pokok 13 mm. Diameter tulangan sengkang 16 mm. Lalu tebal selimut 30 mm.
tinggi efektif 443 mm, lalu gaya geser ultimate 1,03 kN, lalu faktor reduksi geser 0,75, lalu kuat geser beton 118,28 kN, dan 0,5 dikali VC sama dengan 70,60 kN dan perlu tulangan geser minimum. Jarak tulangan sama dengan 125 mm. Lalu luas tulangan sengkang 1206,371579 mm persegi. Lalu jumlah tulangan kaki sengkang 6 kaki, lalu luas sengkang 68,62 mm persegi. Dan cek apakah sengkang oke dan oke. Tulangan leleh baja tulangan sengkang 420 MPa, kekuatan geser tulangan 1795,66 kN, lalu kekuatan geser nominal yang dimana Vn1 sama dengan 1983,93 kN, Vn2 1550,5 kN, lalu nilai Vn 1550,50 kN. Tahanan geser terfaktor 1162,88 kN. Cek kapasitas geser dan nilainya adalah oke. Jadi tulangan geser yang digunakan adalah D16 dengan jarak 125 mm dengan banyak 6 kaki. Lalu tegangan geser di beton nilai VU adalah 0,000006 MPa dan nilai 0,125 dikali FC adalah 3,50 MPa dan cek tegangan geser dan nilainya adalah oke. Spasi maksimum S maksimum adalah 600 mm dan spasi sengkang adalah 350 mm dan nilainya adalah oke. Maka yang digunakan adalah D16 strip 125. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rizky Dwi Cantika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pile cap. Data sondir. Diketahuinya kedalaman 7 meter. Tekanan konus 40 kg per cm persegi. Jumlah hambatan pelekat 1268 kg cm. Spesifikasi tiang pancang. Dia itu menggunakan fondasi tiang pancang dengan bahan yang digunakan X WK kelas C diameter 45 cm. Dimensi tiang pancang 45 cm atau 0,45 meter. Daya dukung izin material 207,0 ton atau 2070,0 kN. Luas penampang tiang 1590,431 cm persegi. Keliling tiang 141,372 cm. Daya dukung izin satu tiang 57057,61 kg atau 570,576 kN. Jadi Q izin yang dipakai itu adalah 570,576. Nah, ini adalah gambar spesifikasi produknya. Lalu perhitungan pile cap. Beban aksial kolom 2617,91 kN. Jumlah tiang 9,176 buah, 12 buah, 2 buah, 6 buah. Jarak antar tiang 135 cm atau 1,35 meter. Jarak sisi luar pile cap 67,5 cm atau 0,675 meter. Panjang pile cap 8,1 meter. Lebar pile cap 2,7 meter. Tinggi pile cap diasumsikan yaitu 1,2 mm. Aktan B atau S yaitu 18,435. Efisiensi kelompok tiang 0,727. Kapasitas daya dukung fondasi kelompok tiang 4976,950 kN atau 497,695 ton. Jadi beban pile cap 62985,6 kg
diubah menjadi ton menjadi 62,9856 ton. P-nya itu 218,1592 ton. Beban aksial pelcap yaitu 281,1448 ton. Karena grupnya lebih kecil daripada berat aksial, maka menjadi oke atau aman. Distribusi beban pada pondasi kelompok tiang. Eksentrisitas dua arah XEY, EXL lebih besar sama dengan 1,6 dan EY per B lebih besar sama dengan 1/6. Sehingga jadi eksentrisitas pada sumbu X 1,35 meter, eksentrisitas pada sumbu Y 0,45 meter, momen pada sumbu X 98,172 kN, momen pada sumbu Y 294,5149 kN, beban maksimumnya 45,883 kN, daya efektif satu tiang 414,746 kN, faktor keamanan tiang 9,039267 hingga aman atau oke. Nah, ini adalah grafik pilar dan juga pelcapnya. Nah, ini nomor tiang. Baiklah, selanjutnya perencanaan tulangan pelcap akan dijelaskan oleh Saudari Arifah Syafriza. Pada Saudari Arifah, kami persilakan. Selanjutnya rancangan tulang pelcap akan dijelaskan oleh Arifah Syafriza. Pada Saudari Arifah Syafriza, kami persilakan. Pada perencanaan tulangan pelcap, mutu beton yang digunakan adalah baja dengan tulangan 400. Pada kolom ke-1 baris ke-1 2617,91, kolom kedua 2617,858. Baris kedua di kolom 1 2617,91, di kolom kedua 2617,858. Di baris ketiga kolom ke-1 2617,91, di kolom 2 2617,858. Jumlah di kolom 1 7853,73, sementara jumlah di kolom 2 7853,574. Pada penulangan atas, K3-nya adalah 7853,73 kN, E-nya 0,375, LC prime-nya 28 MPa, FY 400 MPa, B 8100 mm, H 1200 mm, D 32 mm, DS 16 mm, DC 30 mm, DS 1122 mm. Faktor koefisien 0,9, MU atas 0 kN, asrek 0 mm persegi, as tulangan 804,5714286 mm per kubik, SUS 100 mm, ASUS 64687,54286 mm persegi. Dikarenakan ASUS lebih besar dari asrek, maka dinyatakan oke atau aman. Tulangan atas yang digunakan adalah 532 per strip 100. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Bagus Trianto. Pada Muhammad Bagus, kami persilakan. Lanjut penulangan bawah K3 ya sama dengan 7853,73 kN. E yang sama dengan 0,375, FC aksennya 28 MPa, FV-nya 400 MPa, B-nya 8100 mm, H-nya 1200 mm, kemudian D 25 mm, DS-nya 13 mm, DC-nya 30 mm, DE-nya 1132 mm, kemudian beta 1,0,585, dan aksen F 0,9, MU bawah 2945,14875 knm,
Asreknya 0,00850238 mm pangkat 2. Kemudian EC-nya 0,003. Kemudian FG IG sama dengan 1,1664 E plus 12. Y1-nya 1,6, Y3-nya 0,75, YT 0,675 mm, as tulangannya 491,07142886 mm persegi, kemudian Asius-nya 100 mm, kemudian Asius-nya 39482,14286 mm pangkat 2, sehingga didapat data Asius-nya lebih besar dari Asrek. Maka hasilnya oke. Kemudian tulangan bawah yang digunakan yaitu D25 10 100. Pemeriksaan balok terhadap kapasitas lentur hanya 81,926575 mm, dan MN-nya 1723062578, kemudian 1723062577 kNm, E-nya 96,3784 2065 mm, S-nya 0,032, dan delta FN-nya 15507,56319 kNm. Sehingga delta FMU lebih besar dari MU bawah, maka nilainya adalah oke. Kemudian TL 0,005, kemudian S lebih besar dari DL, maka delta F-nya adalah 0,9. MR-nya 507,56319 kN, FR-nya 3,33646652 MPa, CR 6,91265 E plus 12, kemudian diubah menjadi 6912649,697 kNm. Persyaratan tulangan minimum 1,33 dikali MU B sama dengan 3917,047838 kNm, kemudian kali 1,2 kali MCR sama dengan 8295179,637 kNm, 1,33 kali MU bawah kurang dari 1,2 dikali MCR. Digunakan 1,33 MU bawah sama dengan 1061,3577756 kNm. Nilai MR lebih besar dari 1,33 MU bawah, sehingga persyaratan tulangan sudah terpenuhi. Desain tulangan geser file cap PU sama dengan 10.640,178 kN, FC-nya 28 MPa, FV-nya 400 MPa, kemudian H-nya 1200 mm, B-nya 8100 mm, delta V-nya 0,75, PC-nya 8086474,307 kN, 0,5 kali delta V kali VC sama dengan 032,427865 kN. Sehingga VU lebih besar dari 0,5 dikali delta V per VC, maka perlu tulangan geser. DS sama dengan 13 mm, DS-nya 100,429693 kN, S-nya 1000,
mm, kemudian AV-nya 13,47268,042 mm pangkat 2. Kemudian cek terhadap luas tulangan minimum. AV-nya 8893,693032 mm pangkat 2, maka digunakan luas tulangan minimumnya SH-nya 200 mm, SV-nya 300 mm, AV-nya 1792,6,07143 mm pangkat 2, maka AV-use lebih besar dari AV-min. Sama dengan OK. Selanjutnya VN1 sama dengan 186,904 kN, VN2-nya 6418,400 Newton sama dengan 64184,4 kN, VN-nya 14186,904 kN, delta V VN dikali VN sama dengan 10640,178 kN, delta V kali VN lebih besar atau sama dengan VU. Kan nilainya adalah OK. Kapasitas geser nominal masih sanggup menahan gaya geser yang terjadi pada pile cap. Tulangan geser yang digunakan adalah D13 200/300. Spasi tulangan geser sama dengan PU sama dengan 0,001547235 dan sama dengan 1,547234655 MPa. 0,125 dikali FC sama dengan 3,5 MPa. VU kurang dari 0,25 kali FC maka atau sama dengan OK. Maka Smax 0,8 DE kurang dari atau sama dengan 600 mm. 0,8 DE sama dengan 900,6 mm. Dapat disimpulkan bahwa tulangan geser yang digunakan adalah D13 200/300 mm memenuhi spasi maksimum. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Bagus Trianto. Selanjutnya, ini adalah lampiran jembatan yang telah kami desain sesuai data. Ini akan dijelaskan oleh Saudari Siti Rizky Dwi Cantika. Pada Saudari Siti Rizky, kami persilakan. Baiklah, ini adalah desain dari jembatan yang telah kami buat, yang dimana memiliki panjang bentang jembatan yaitu sebesar 7 meter, dan pada gambar ini terdapat 4 gelagar, yang dimana masing-masing gelagar tersebut dengan tinggi 600 mm dengan lebar 300. Lalu memiliki parapet dan trotoar, dan dimana parapet ini sendiri tingginya sebesar 120 mm dengan lebar 150 mm. Lalu trotoar dengan lebar 700 mm. Lalu lebar bersih jembatan yaitu sebesar 6.000 mm dan tebal plat lantai sebesar 50 mm. Lalu jarak antara parapet dengan tengah gelagar sebesar 850 mm dan jarak antar gelagar sebesar 2000 mm. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Rizky Dwi Cantika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga mendapat menjadi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kamu wabarakatuh. ngomong juga, Cuk. Wassalamualaikum. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kesalahan, kami mohon maaf dan semoga pemaparan ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.